Halo teman-teman, kembali lagi di channel Richard Darmawan, channel yang akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Mei, kita akan bahas beberapa saham yang menarik untuk diperhatikan dalam perdagangan beberapa hari ke depan. Hari ini kita nggak bahas IHSG karena IHSG udah kita bahas di hari Jumat. Hari ini kita akan bahas beberapa saham yang menarik. Yang pertama kita akan bahas saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari terakhir ditutup doji, open dan close-nya sama. Untuk area support terdekat dari saham MNCN ada di 935 sampai 920. Termasuk support yang kuat juga. Ada satu, lalu ini ada dua, lalu ini juga sempat jadi area resisten. Jadi area supportnya kalau berada di 935 sampai 920 layak untuk kita koleksi. Untuk area resisten terdekat, resisten 1 di 980. Untuk area resisten 2 ada di area gapnya di area 1000. Sebenarnya kemarin polanya udah bagus yang bisa dibentuk. Ada double bottom di sini. Sayang kekuatannya kurang, jadi setelah breakout malah false. Sempat mencoba naik, akhirnya nggak kuat. Jadi support terdekat di area sini dan resisten terdekat di 980 sampai 1000. Untuk saham kedua yang akan kita bahas adalah ISSP. Saham ISSP kemarin ditutup mengalami kenaikan 4,79%. Volume juga lumayan. Saham ISSP ini kalau kita lihat memang posisinya sementara masih downtrend. Kalau kita hubungkan dua titik ya masih downtrend. Cuman ada yang menarik di bawah. Kalau misalnya dia bisa breakout 314, bisa jadi ini adalah double bottom teman-teman. Ini adalah bottom 1 sampai area 314-nya. Ini adalah bottom 1. Dan yang di sebelahnya adalah bottom 2. Memang nggak simetris banget. Tapi menurut saya ada potensi double bottom kalau bisa breakout dari 314. Untuk target kenaikannya kita ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline. Kita copy paste ya, bisa sampai area resisten berikutnya. Resisten berikutnya di area 340, tapi ini bisa ya lebih dikit 344. Jadi kalau ISSP besok breakout 314 bisa ada potensi ya teman-teman. Selain ngomongin potensi kenaikan, kita juga lihat bahwa support terdekat ISSP support 1 ada di area 306 sampai 300. Untuk area support 2 di 290 sampai 284. Jadi kalau koreksi boleh di entry kalau misalnya sahamnya sesuai dengan analisa teman-teman juga. Saham ketiga yang kita akan bahas adalah saham BMTR. Salah satu saham dari MNC Group juga. Saham BMTR kemarin ditutup positif 3,97%. Kalau kita lihat support terdekat di 258 sampai 256. Untuk support 2-nya di 252 sampai 250. Area resisten 1. Resisten 1 di area 266. Dan resisten 2-nya di area sini 272. Ya, kalau misalnya bisa lanjut sampai 288, ini masih potensi, bisa aja jadi double bottom. Bottom 1 dan bottom 2. Tapi ini masih potensi, harus nunggu breakout sebagai konfirmasi bahwa saham ini benar-benar membentuk pola double bottom. Jadi sebelum breakout kita nggak bisa ngomong. Neckline-nya ada di 288 atau di resisten yang ketiga.
Jadi kalau bisa breakout resistance 1 di 266, lalu breakout resistance 2 di 272, maka bisa ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikan untuk saham BMTR. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham Medco. Saham Medco pada hari perdagangan terakhir ditutup positif, sempat menyentuh area tertinggi di 605, cuman closingnya di 585. Kalau kita bisa lihat secara kasar, di sini ada bottom 1 dan ini bisa jadi bottom 2. Bisa aja double bottom dengan neckline di 585. Untuk support terdekat saham Medco di 570 sampai 560. Untuk area support 2-nya di 530 sampai 540. Kalau misalnya berhasil melanjutkan kenaikan, potensi kenaikannya kurang lebih bisa sampai kita ukur dari low yang ada di bawah sampai ke neckline-nya. Lalu kita copy paste. Yap, masih akan melanjutkan kenaikan lumayan. Bisa sampai area 665. Jadi kalau dari posisi sekarang kurang lebih masih ada sekitar 14% bisa naik. Tapi bukan artinya besok open market kita HK, tapi coba kita perhatikan area-area support terdekat. Kalau berada di area support dan nggak jebol, kita boleh coba perhatikan dan silahkan teman-teman analisa kembali sebelum teman-teman melakukan pembelian. Saham kelima yang akan kita bahas adalah saham yang satu sektor dengan Medco, yaitu Elsa. Elsa pada perdagangan terakhir ditutup menguat 3,38%. Area support 1 di 304 sampai 298. Area support 2 di 292 sampai 288. Polanya mirip dengan Medco. Ini ada bottom 1. Ini ada bottom 2. Semoga aja konfirmasi double bottom. Neckline-nya sekaligus menjadi area resisten di area 320. Dan kalau memang benar terkonfirmasi double bottom dengan formasi seperti ini, kita akan ukur target kenaikannya dari neckline dari low sampai ke area neckline. Kita copy paste, kita tempatkan di area breakout-nya. Elsa masih ada potensi naik menuju area resisten berikutnya, bahkan lebih tinggi di sekitar 370. Ya, bisa sampai 370. Jadi kita wajib pantau besok-besok kalau ada area koreksi atau ada area entry yang tepat. Elsa sebelumnya juga sempat double bottom, tapi sayang false break. Udah breakout di tanggal 8 Maret, tapi sayang false break. Jadi untuk Elsa kalau besok-besok koreksi boleh kita pantau ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham Raja. Saham Raja mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam seminggu terakhir kita lihat 1, 2, 3, 4. Dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan sekitar 42% atau tertingginya di area 48%. Saham Raja ini saya mau lihat di chart monthly karena chart monthly-nya kebetulan bagus. Kalau kita lihat di chart monthly,
Ada potensi membentuk cup and handle. Saya akan gambar ulang. Di sini adalah neckline-nya. Area neckline-nya cukup lebar. Lalu udah di breakout bulan ini bulan Mei di breakout dengan volume yang besar banget. Ini adalah bottom satunya atau cup-nya. Low-nya di 52 dan ini adalah handle-nya. Jadi udah breakout dari pola cup and handle-nya. Untuk target kenaikannya masih jauh, saham Raja. Kita ukur dari low yang ada di bawah sampai ke neckline. Kita copy paste. Kurang lebih bisa naik sampai area berapa? Kurang lebih masih bisa melanjutkan kenaikan sampai area 586. Jadi kalau misalnya besok-besok koreksi di area neckline, support, sebentar saya hapus dulu. Di sini supportnya agak lebar, jadi teman-teman masuknya jangan all in. Kalau misalnya merasa mau masuk saham Raja, masuknya jangan all in karena supportnya cukup lebar. Supportnya berselisih berapa persen? Kurang lebih sekitar 16,5%. Jadi kalau masuk jangan all in. Kalau misalnya ada koreksi boleh area segini 322 sampai 274. Target kenaikan ada di 586. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut, ini adalah pandangan saya, analisa saya juga bisa salah karena yang paling benar adalah market itu sendiri. Jadi disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan jual atau beli, semua hanya bertujuan untuk analisa saja. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali. Apabila sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan dilakukan entry. Tentukan di mana teman-teman akan beli, di mana teman-teman akan jual, lalu di mana teman-teman akan melakukan stop loss atau taking profit. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar kalau teman-teman ada pertanyaan. Silakan tuliskan kode saham yang mau dianalisa sehingga saya bisa coba analisa pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe karena support dari teman-teman akan sangat berarti untuk saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya.